Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Faridatul Husna. Mari belajar matematika bersama sahabat matematikaku. Masih pada bab statistika. Kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Ada 3 ukuran pemusatan, yaitu rataan hitung, modus, dan median. Kali ini kita akan membahas tentang rataan hitung atau min. Untuk rataan hitung, kita akan mencari rataan hitung untuk data tunggal terlebih dahulu. Jadi ada 3 bentuk rataan hitung untuk data tunggal. Bentuk yang pertama adalah di mana jika diketahui di sini ada data X1, X2, X3 hingga Xn, maka untuk mencari rataannya kita tinggal menjumlahkan masing-masing data di sini. Kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya data atau dirumuskan dengan sigma X dibagi dengan N. Sigma di sini adalah jumlahan. Sebagai contoh, misalkan di sini kita diminta untuk menghitung data. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 data. Maka untuk mencari rata-ratanya tinggal kita jumlahkan masing-masing data ini, kita bagi dengan banyaknya data. Karena banyaknya data ada 8, berarti nanti kita akan bagi dengan 8. 6 ditambah 8, 14 ditambah 7, 21 ditambah 5, 26, 26 ditambah 8, 34 ditambah 9, 43 ditambah 4, 47 dan ditambah 3, 50. Jadi jumlah nilai semuanya adalah 50 dibagi dengan 8, maka kita dapatkan rataan hitungnya atau minnya adalah 6,25. Untuk bentuk yang kedua adalah jika data yang disajikan itu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi atau bisa juga dalam bentuk histogram, di mana masing-masing data memiliki frekuensi. Maka untuk mencari datanya, kita kalikan masing-masing data dengan frekuensinya, kemudian kita jumlahkan. Jadi X1 dikali dengan F1 ditambah X2 kali F2 seterusnya hingga Xn dikali dengan Fn dibagi dengan jumlah dari masing-masing frekuensi, atau dirumuskan sebagai sigma Fx dibagi dengan sigma F. Sebagai contoh, misalkan di sini disajikan tabel ya, nilai dari ada suatu nilai, kemudian kita diminta untuk menghitung rataannya. Maka untuk lebih mudah kita akan menambahkan 1 kolom di samping. Nah, jadi nilai ini sebagai Xi, frekuensi ini sebagai Fi. Maka kita kalikan Xi kali Fi. Artinya di sini yang nilainya 4 ada 2, nilainya 5 ada 4, dan seterusnya nilainya 8 ada 5. Maka tinggal kita kalikan 4 kali 2, 8, 5 kali 4, 20, 6 kali 3, 18, 7 kali 3, 21, 8 kali 5, 40, dan 9 kali 3, 27. Kemudian kita tinggal menjumlahkan di sini 8 tambah 20, 28 ditambah 18, 46, 46 tambah 21, 67, 67 tambah 40, 107 tambah 27, 134. Frekuensinya di sini kita hitung 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12 tambah 5, 17 tambah 3, 20. Berarti rataan hitungnya tadi sigma Xi kali Fi nya adalah 134, frekuensinya adalah 20. Jadi 134 dibagi 20 kita dapatkan 6,7. Untuk bentuk ketiga adalah jika diketahui frekuensi suatu data, di mana masing-masing data ini punya frekuensi dan juga diketahui pula rataan dari masing-masing data. Maka untuk mencari rataan gabungan, jadi biasanya yang kita cari di sini adalah rataan gabungan. Maka untuk mencari rataan gabungan tinggal kita kalikan masing-masing frekuensi dengan rataannya. F1 kali rataan X1, F2 kali rataan X2, dan seterusnya kita jumlahkan, kita bagi dengan banyaknya data. Atau kita tuliskan sigma F dikali dengan X bar dibagi dengan sigma F.
Sebagai contoh, misalkan di sini diketahui nilai ulangan matematika, nilai rata-rata ulangan matematika kelas A dan B masing-masing 68 dan 73. Jika jumlah siswa kelas A dan B masing-masing adalah 36 dan 34, maka tentukan rata-rata gabungan kedua kelas tersebut. Jadi untuk mencari rataan gabungannya berarti kelas A punya frekuensi 36 dengan rataan 68, maka kita kalikan 36 kali 68. Kelas B punya jumlah siswa 34 dengan rataan 73, maka kita kalikan 34 dikali dengan 73. Kemudian kita jumlahkan dibagi dengan jumlah dari siswa kelas A dan kelas B. Jadi 36 ditambah dengan 34, maka kita dapatkan 4930 dibagi dengan 70, maka kita dapatkan 70,429. Sekarang kita masuk ke rataan hitung untuk data berkelompok. Ada 3 metode yang digunakan. Cara yang pertama adalah cara biasa atau metode biasa. Jadi kalau ada data seperti kita mencari rataan hitung dari data tunggal, cuman bedanya di sini XI-nya di sini adalah titik tengah kelas karena datanya adalah data berkelompok. Jadi bukan nilai data dari kelas tapi titik tengah kelas. Kemudian FI di sini adalah frekuensi kelas ke I. Sebagai contoh, misalkan di sini tentukan rataan hitung dari data berikut. Jadi ini kita ketahui datanya. Maka untuk mencari rataannya kita bisa menggunakan, kita buat tabel di samping, kita tambahkan kolom di samping. Kolom yang pertama adalah kolom titik tengah, kolom yang kedua adalah perkalian antara titik tengah dengan frekuensinya. Jadi kita cari dulu titik tengahnya 11 sampai 15. Jadi 11, 12, 13, 14, 15 atau 11 tambah 15, 26 dibagi 2 berarti 13, maka titik tengahnya adalah 13. 16 tambah 20, 36 dibagi 2, 18. Nah, seterusnya kalau kita lihat di sini selangnya adalah 5, berarti ke bawah kita tambahkan 5. 18 tambah 5, 23 tambah 5, 28 tambah 5, 33 ditambah 5, 38. Kemudian kita kalikan 2 kali 13, 26, 7 kali 18, 126, 10 kali 20, 230, 13 kali 28, 364, 5 kali 33, 165, 3 kali 38, 114. Nah, untuk mencari rataannya berarti ini kita jumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini 2 tambah 7 9 tambah 10 19 ditambah 13 berarti 32 ditambah 5 37 tambah 3 40. Jumlah datanya di sini ada 40. Yang ini kalau kita jumlahkan, kita hitung didapatkan 1025. Maka dengan menggunakan rumus ini tinggal kita masukkan datanya 1025 dibagi dengan 40. Maka kita dapatkan 25,625. Untuk cara yang kedua, dengan menggunakan metode simpangan rata-rata. Nah, di sini dirumuskan sebagai X bar sama dengan XS ditambah dengan sigma FI kali DI dibagi dengan sigma FI. XS di sini adalah rataan sementara, nanti kita bahas di contoh. Kemudian FI ini adalah frekuensi kelas ke I, DI ini adalah simpangan rata-rata, dirumuskan sebagai XI dikurangi dengan XS. XI adalah titik tengah kelas dikurangi dengan rataan sementara. Sebagai contoh, misalkan masih saya menggunakan data yang sama untuk membuktikan bahwa dengan cara yang kedua kita peroleh hasil yang sama. Maka untuk mencari rataan dengan menggunakan metode simpangan rata-rata, kita tambahkan 3 kolom di samping. Kolom yang pertama adalah kolom yang berisi titik tengah,
Kolom yang kedua adalah berisi simpangan rata-rata, dan kolom yang ketiga adalah perkalian antara frekuensi dengan simpangan rata-rata. Nah, tadi sudah kita dapatkan titik tengah kelas 13, 18, 23, 28, 33, dan 38. Untuk mencari simpangan rata-rata, pertama kita tentukan terlebih dahulu yang namanya rataan sementara. Nah, rataan sementara pada umumnya banyak yang menggunakan kita ambil dari kelas yang punya frekuensi terbesar, atau mungkin bisa di kelas atasnya atau di kelas bawahnya. Kalau kita lihat di sini, kelas dengan frekuensi terbesar ada di kelas keempat. Ada di kelas keempat dengan frekuensinya adalah 13. Boleh kita mengambil kelas ini sebagai rataan sementara, atau kelas di atasnya atau kelas di bawahnya, karena kecenderungan dari rataan itu adalah menuju ke frekuensi terbesar. Nah, dari sini maka kita ambil ini sebagai rataan sementara, ini kita ambil sebagai XS. Nah, sekarang kita hitung simpangan rata-ratanya. Kita mulai dari kelas keempat. Simpangan rata-rata di sini XI dikurangi dengan XS. Titik tengahnya di sini 28, XS-nya juga 28. Berarti 28 dikurangi dengan 28, maka nilainya adalah 0. Berikutnya di sini kita ke atas. Kelas ketiga. Kelas ketiga titik tengahnya adalah 23. Jadi 23 dikurangi dengan 28, maka kita dapatkan negatif 5. Kemudian di kelas kedua jadi 18 dikurangi dengan 28, maka kita dapatkan negatif 15. Kemudian 13 dikurangi dengan 28, kita dapatkan negatif 15. Nah, untuk kelas yang di bawahnya berarti XI-nya adalah 33, maka 33 dikurangi dengan 28 kita dapatkan 5. 38 dikurangi dengan 28 kita dapatkan 10. Cara yang paling mudah adalah ketika di sini kita sudah menghitung 0, jadi karena 28 dikurangi 28, maka ke atas karena di sini punya panjang kelasnya 5, maka ke atas kita kurangi dengan 5. Jadi negatif 5, negatif 10, negatif 15. Ke bawah kita tambahkan dengan 5. Itu cara yang paling cepat. Kemudian berikutnya kita tinggal kalikan 2 kali negatif 15 berarti negatif 30. 7 kali negatif 10 berarti negatif 70. 10 kali negatif 5 berarti negatif 50. 13 kali 0, 0. 5 kali 5, 25. Kemudian 3 kali 10, 30. Kita jumlahkan di sini 30 dengan negatif 30 habis. Kemudian 25 dengan negatif 50 berarti negatif 25 dikurangi 70 berarti negatif 95. Jadi frekuensinya 40 ya. Kemudian tinggal kita masukkan ke sini. Rataan sementaranya tadi adalah 28. Kemudian sigma FIDI-nya adalah negatif 95 dibagi dengan 40. Jadi negatif 95 dibagi 40 kita dapatkan negatif 2,375, maka 28 dikurangi 2,375 kita dapatkan 25,625. Jadi sama dengan cara yang pertama. Cara yang ketiga adalah dengan yang namanya metode pengkodean atau ada yang menyebut sebagai coding. Rumusnya hampir mirip dengan cara yang kedua. Dari sini ada XS rataan sementara, kemudian FI ini adalah frekuensi kelas, UI ini adalah simpangan rata-rata dibagi dengan panjang kelas. P di sini adalah panjang kelas. Cara ini biasanya digunakan apabila data yang diberikan itu punya angka yang besar. Jadi lebih mudah jika kita menggunakan pengkodean. Sebagai contoh misalkan di sini masih dengan menggunakan data yang sama.
Untuk mencari rataan dengan menggunakan metode pengkodean, kita tambahkan 4 kolom di samping. Kolom yang pertama adalah kolom titik tengah kelas, kemudian kolom yang kedua adalah kolom simpangan rata-rata, kolom yang ketiga adalah simpangan rata-rata dibagi dengan panjang kelas, kemudian kolom yang keempat adalah perkalian antara frekuensi dengan U ini tadi. Jadi simpangan rata-rata dibagi dengan panjang kelas. Nah, tadi kita sudah menentukan titik tengahnya. Kemudian untuk rataan sementara tadi kita ambil di kelas dengan frekuensi terbesar. Jadi ini sebagai rataan sementaranya, XS-nya. Maka di sini tadi punya nilai 0. Jadi kita dapatkan tadi min 15, negatif 10, negatif 5, 0, 5, dan 10. Nah, untuk mencari nilai U-nya berarti panjang kelas di sini dari 11 sampai 15, panjang kelasnya adalah 5. Jadi negatif 15 dibagi 5 kita dapatkan negatif 3. Negatif 10 dibagi 5 berarti negatif 2. Negatif 5 dibagi 5 1, 0 dibagi 5 0, 5 dibagi 5 1, dan 10 dibagi 5 2. Atau dengan cara yang mudah, kita tinggal menuliskan di sini karena 0 jadi ke atas kita menuliskan negatif secara berurutan, negatif 1, negatif 2, negatif 3, ke arah ke bawah berarti kita arah positif 1 2. Ini yang disebut sebagai pengkodean atau coding. Kemudian kita kalikan 2 kali negatif 3 berarti negatif 6, 7 kali negatif 2 negatif 14, 10 kali negatif 1 negatif 10, 13 kali 0 0, 5 kali 1 5, 3 kali 2 6. Kita jumlahkan di sini 6 dengan negatif 6 0, kemudian 5 dengan negatif 10 negatif 5 ditambah dengan negatif 14 kita dapatkan negatif 19. Kita masukkan rumusnya ini. Tadi rataan sementaranya adalah 28, kemudian sigma Fi kali Ui nya adalah negatif 19, sigma Fi nya adalah 40, P nya adalah 5. Maka 5 dengan 40 kita sederhanakan 8, berarti minus 19, negatif 19 dibagi 8 adalah negatif 2,375. Maka kita dapatkan rataannya adalah 25,625. Itu tadi cara menentukan rataan hitung baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.